Permofikjen Keuskupan Agung Ende yang saya kasihi, Romo Piket Ende yang saya kasihi, Pater Wakil Provinsial SPD Ende yang saya kasihi, Pater-pater anggota Dewan Provinsi SPD Ende yang juga saya kasihi, Pastor Paroki, rekan seterak imamat dengan saya, bersama Pastor Vikaris Paroki Wolotopo yang saya kasihi, rekan-rekan imam yang saya kasihi, yang saya banggakan, Kalae Kopertino yang saya kasihi, Bapak Adi Asali bersama Ibu yang saya kasihi, Bu Direktur BSK ND bersama anggota komunitas BSK ND yang saya kasihi, biarawan biarawati yang hadir yang saya kasihi, keluarga besar Sao Jalaramba yang ada di Ngalukolo, Wolotopo, Reka, Ende, Kupang yang saya kasihi, keluarga ada empupu kamu dari pihak Bapa, dari pihak Mama, Sao Atalaki, Sao Labo yang saya kasihi, yang saya banggakan. Kaki noon, mata eja, anak-anak guru yang saya kasihi, tetamu dan para undangan dari Ende, dari Kupang, dari Papua, dari Jakarta, dari Ruteng, Nadekeo, Ngada, Mahumere, Flores Timur, Lembata yang saya kasihi, Bapak Imam Masjid yang saya kasihi, Bapak Kepala Desa Ngalukolo, Bapak Camat Dona yang saya kasihi, Ame Mosalaki, Ame Ataduanua, Ame Atalaki yang saya kasihi, sahabat saya Eling dan kawan saya Valentinus, Tuan Toko Sejahtera yang saya kasihi, Aci-aci, tuan-tuan toko yang sempat hadir, yang saya undang, yang saya kasihi, ibu, bapak, saudari-saudaraku, terutama anggota panitia misa syukur perak imamatku yang terkasih. Karena saya tidak bisa atau tidak suka berpidato, saya mulai saja dengan kata-kata Ketua Panitia Misa Syukur Imam Baru Pater Cornelis Nika, yakni Ame Ada Yakobus Ari. Kepada kami bertiga yang hadir waktu itu, Pater Nelis, Pater Yunus, Pater Markus, Nelis, Yunus, Markus, Miu tak bisa jadi tua. Selanjutnya Lele Dua. Mau jadi tua terus, mau bau Lele Dua. Untuk saya, pesan inilah pesan yang sangat mulia. Pesan ini tidak membebankan saya. Harus imam sampai mati, tidak. Ame kobus ada kobus tidak katakan. Harus imam sampai habis. Karena Ame kobus percaya
Kami yang memutuskan menjadi imam sudah dewasa dan tentu kami bertanggung jawab. Sekali lagi, Nelis, Yunus, Markus, Miung Baler Betua, selanjutnya Lele Duam, mau bau malo atau membalik tetap tua Lele Duam. Terima kasih, Bapak Kobusari. Saya minta berdiri. Yang berikut, saya teringat dalam kata-kata khotbah tadi. Di saat dikatar misa atau kata pengantar misa, saya sampaikan dengan apa adanya, dengan seluruh kelemahan diri saya. Tapi dalam khotbah, saya merasa saya begitu dipandang sebagai yang baik dan benar. Kata-kata khotbah ame ada saya Romo Alex Tabe sepertinya menegaskan surat dari pemimpin umum SPD dari Roma, Pater Budi Gleden SPD, pada 2 malam kemarin yang saya baca dan saya terima. Dalam kata-kata Pater pemimpin umum SPD sejagat, kami berterima kasih kepada Markus karena telah menerima banyak tanggung jawab dengan rendah hati, dengan penuh rendah hati. Saya membaca kata penuh, saya merasa tidak pantas. Karena saya seringkali terlampau bangga, bahkan sombong. Tapi kata penuh rendah hati dari seorang pemimpin umum SPD sedunia membuat saya kembali tertantang untuk bagaimana mengemaskan kata-kata itu pada batin imamat seorang Markus Tulu dalam hidup dan pengabdian, dalam pelayanan dan pemberian diri selanjutnya. Sesudah kata penuh rendah hati, kami berterima kasih karena Pater telah melaksanakan setiap tugas yang dipercayakan dengan penuh tanggung jawab. Lagi-lagi kata penuh tidak membuat saya berbangga. Kata penuh membuat saya tertantang untuk bagaimana saya tetap mengukir indah pada kata yang telah terpahat untuk tetap terpahat sampai maut menjemputku sebagai seorang imam yang penuh dengan kelemahan. Dan kata-kata itu mesti dilihat sebagai kata-kata yang tertata. Saya kembali diteguhkan dengan kata-kata ajakan dari Romo Pikjen Keuskupan Agung Ende. 2 hal Romo Pikjen pesankan kepada saya, bahwa Yesus tidak meminta imam yang sukses, tapi Yesus meminta imam yang bernilai. Kalaupun usia imamat saya singkat karena saya meninggal, yang penting bagi saya imam yang berarti untuk umat dan masyarakat. Karena bagiku
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ajakan kedua dari Romo Fikce, mantan guru saya di Seminari Makaloko, bahwa Yesus tidak meminta imam yang hebat, meskipun sebagai manusia pejuang dan pejuang yang tangguh dalam nafas spiritualitas salib, boleh benar dikatakan imam yang hebat. Tetapi Romo Fikce tetap mengingatkan saya untuk menjadi pastor bonus, imam yang baik. Minta maaf Romo Fikce, saya boleh menyambung, karena saya tidak mau berhenti pada seorang imam yang baik. Karena imam yang baik bisa saja dilihat dari kulit arinya dan tetap terbungkus nuraninya yang ternoda. Karena itu saya ingin melanjutkan imam yang baik dan imam yang benar. Betapapun saya tentu masih jatuh, tetapi saya tentu masih mau bangun dan berjuang. Karena yang memanggil dan mengutus saya adalah Kristus Yesus. Jangankan saya manusia biasa, meskipun hidup sebagai seorang imam, Yesus yang adalah Tuhan dan Allah dalam perjalanan salib jatuh 3 kali. Jatuh memang pengalaman yang tidak enak, tetapi jatuh karena kecerobohan dan kecenderungan dagingku. Biar pengalaman yang tidak enak, saya tidak mau sampai mengkhianati imamanku. Tidak berarti saya membiarkan diri dan imamanku berjalan dan berjuang dalam yang ternoda. Saya tetap mempunyai ruang hati untuk pembaruan dan pembaruan lagi. Lebih daripada itu, saya mau menjadi imam yang selalu siap bertobat, memaafkan dan mengampuni. Dari seluruh kerja-kerja perjuangan, saya selalu berpayungkan spiritualitas salib dan spiritualitas Injil. Hubungan politik mesti tidak pernah boleh mencederai hubungan kekerabatan, ikatan kekeluargaan. Bahwa saya bersikap beda dengan siapapun, mereka tetap saudaraku, mereka tetap orang tuaku, mereka tetap omku, mereka tetap adikku, dan tidak saja dipandang sebagai anggota keluarga dan ikatan kekerabatan, tetapi lebih sebagai imam. Bahwa dalam perjuangan menegakkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, tentu saja saya tempuh dengan cara-cara manusiawi yang sangat terbatas, yang membuat siapapun terluka, tersinggung, tersakiti. Itu semua bukanlah maksudku. Apalagi harus menyimpan amarah dan menanam dendam. Tidak. Sekali lagi tidak. Dan sedikit pun tidak. Karena itu ditolak berulang kali sekalipun,
atau tidak mau peduli dengan caraku, saya tetap berusaha mencari, mendatangi, merangkul, mendekati. Aku mau tuke walau siku, biru walau buku, karena aku meni manusia. Aku ono ampun, aku rina maaf. Sebagai seorang imam, meskipun berat menyatakan damai, tetapi itulah spiritualitas salib yang perlu saya tetap perjuangkan. Karena itu, jikalau ada konflik, saya selalu berusaha untuk sebuah rekonsiliasi. Meskipun jalan rekonsiliasi ditempuh, tetap saya tempuh dengan keterbatasan manusiawiku. Bisa saja belum langsung diterima. Tetapi saya tidak pernah patah semangat. Saya tidak pernah hilang akal. Saya tetap mendoakanmu. Seperti Yesus dari atas kayu salib, sebelum atau menjelang kematiannya, dia berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa yang sama dengan bercampur air mata, kontemplasi firman dan perayaan Ekaristi, saya mendoakan semua. Saya mendoakan semua, karena yang saya kehendaki adalah kesetiaan Tuhan yang menyertai seluruh persiaran imamatku tetap tidak tersakiti oleh caraku pada hati umat dan masyarakat yang kulayani, yang kuberikan diri, yang kuabdikan hidup. Kalaupun masih ada kata-kataku yang tersimpan, sekali lagi saya minta maaf. Kalaupun masih ada caraku yang terbatas dan telah membuatmu terluka, tersakiti, saya juga minta maaf. Semoga saya dimaafkan. Saya tetap meminta dukungan doa darimu semua, panitia, keluarga besar, keluarga Dambu, para imam, biarawan biarawati, tokoh-tokoh adat, imam masjid, remaja masjid, umat muslim, umat stasi Ngalupolo, umat paroki Wolotopo, masyarakat desa Ngalupolo, masyarakat adat Ngalupolo. Saya minta dukungan doamu. Yang terakhir, saya mau sampaikan, di tengah seluruh perjuangan yang saya jalani selama ini, saya lebih banyak tampil sebagai jembatan. Sebagai jembatan yang menghubungi orang-orang yang berpunya, bahkan orang-orang kaya di tanah Jawa, dengan kelompok masyarakat kecil, masyarakat sederhana. Tidak saja berupa beras, mie, telur, ikan kering, tidak saja berupa babi piaraan, kambing piaraan, ayam piaraan, tapi juga rosario dengan 50-an ribu yang sudah saya salurkan sebagai jembatan, mulai dari Lembata sampai ke Tanah Timur, juga ke Manggarai Barat. Saya hanya minta supaya sebagai jembatan,
saya tidak pernah menodai diriku yang adalah imam dengan mengambil hak yang dititipkan oleh orang yang berpunya dari tanah Jawa ke kelompok masyarakat marginal di tanah Flores, Nusa Tenggara Timur. 1 sen pun tidak boleh. Saya mengatakan seperti ini bukan karena dihadiri juga oleh Bapak Adi dan ibunya. Saya mengatakan seperti ini karena memang dari sekian porsi yang akan saya salurkan kepada kelompok masyarakat marginal, ada porsi khusus untuk saya buat bayar pick up, buat beli bahan bakar, buat beli snack atau gula-gula, buat makan siang, makan malam saya ketika saya berada di tengah umat dan masyarakat. Karena tidak semua kampung halaman yang saya kunjungi menghidangkan saya dengan makan siang atau makan malam. Jikalau di kampung-kampung yang tidak menghidangkan makan siang, makan malam, bukan karena mereka tidak tahu berterima kasih, karena memang kondisi mereka mendesak mereka harus memang demikian, maka porsi yang dititipkan oleh sahabat-sahabatku dari tanah Jawa saya pakai untuk bersama saudari-saudara yang membantu saya melayani umat dan masyarakat untuk makan dan minum. Sekali lagi saya minta dukungan doa supaya saya tidak tergelincir untuk memperkaya diri, untuk memperkaya keluarga. Kalau ada beberapa kado indah, istimewa dalam tanda petik, yang dinikmati juga oleh orang-orang Ngalupolo, itu memang pada proporsinya yang dititipkan dari orang-orang yang menjadi donatur saya, donatur orang-orang kecil selama ini. Karena itu, walaupun banyak yang tidak hadir, yang sebenarnya sejak awal mau menjanjikan untuk hadir, tetapi ada yang dengan alasan kesehatan, ada yang memang hari ini harus menghadiri sidang PK hubungan hukum internasional di Singapura, menjadi tidak sempat hadir. Dekan Fakultas Hukum Airlangga Profesor Sogar Simamura, saya mengucapkan terima kasih untuk mereka semua. Saya mengucapkan terima kasih untuk mereka semua. Terima kasih untuk kelompok masyarakat yang selama ini menerima saya. Ada kelompok masyarakat lain yang menurut saya dan menurut data yang saya terima memang tidak patut menerima hak, mengata-ngatai saya, dan yang bukan-bukan menyampaikan kepada saya juga mengucapkan terima kasih. Karena dengan tantangan yang seperti itu membuat saya tetap bertahan dalam perjuangan nilai seperti yang diingatkan oleh Romo Fikir tadi. Saya berterima kasih untuk mereka semua. Terima kasih untuk mereka semua yang menghuni dapur-dapur seminari Mataloko, dapur-dapur seminari tinggi Ledalero, dapur-dapur dan kebun Biara Santo Contradus ND, dapur-dapur selama pembentukan, pemantapan, perayaan syukur perak imamatu, saudari-saudaraku, mereka semua siang malam
malam berjaga, siang membawa kor. Malam berjaga, siang mereka mengerjakan ini, mengerjakan itu. Terima kasih untukmu semua. Terima kasih untuk Haji Ambrosius Dari sebagai Ketua Panitia. Terima kasih untuk semua koordinator seksi dan anggota seksi dari panitia yang terbentuk. Terima kasih untuk keluarga besar Jalaramba yang ada di Ngalupolo, Bolotopo, Reka, Ende, Kupang, dan sebagainya. Terima kasih untuk keluarga ada ambupu kamu, Sao Atalaki, Sao Labo. Terima kasih untukmu semua. Terima kasih untuk Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, karena mereka telah memberikan semua untuk melancarkan persiapan perayaan Syukur Perak Imamatu. Terima kasih untuk Bapak Ketua Stasi dan para pengurusnya, karena mereka semua telah memberikan diri dan hidup mereka. Mereka telah banyak berkorban untuk menyukseskan perayaan Perak Imamatu ini. Terima kasih untuk Ame Atalaki, Ame Mosalaki, Ame Ataduanu. Terima kasih karena kamu telah memberikan semua, dan minta maaf untuk Ame Atalaki, Ame Mosalaki, Ame Ataduanu. Saya meminta dan meminta lagi sampai menegaskan tenda resepsi untuk perayaan Syukur Perak Imamatku mesti berlangsung di belakang kedai rumah adat Ngalupolo Tuka Nua. Karena sampai dengan pembentukan panitia, Ame Mosalaki, Ame Ataduanua, Ame Atalaki. Karena sampai dengan pembentukan panitia, atap kedai rumah adat Ngalupolo yang saya sejak kecil sampai usia imamatku yang ke-25 tahun menjunjung tinggi, tidak teratur, tidak tertata, dan di depannya penuh dengan rumput liar. Aku rina walu suhibi, Ame Ataduanua, Ame Mosalaki, Ame Atalaki. Maebora aku gareno ateku, aku paksa miu, aku lakamiu. Bersyukur sesudah pembentukan panitia, para tokoh adat bergegas, dan tidak lama atap rumah adat Ngalupolo teratasi, diatap kembali dengan material yang baru dan tersedia dari kami. Rerumputan dia di depan kedai juga dibersihkan. Terima kasih. Sama halnya sebelum saya merayakan Syukur Perak Imamatu, batin saya mesti dimurnikan. Karena itu saya mengawali dengan meminta seorang imam khusus untuk mendengarkan pengakuan dosa. Ketika saya melihat
atap kedah sudah teratasi, rerumputan yang liar di depan kedah sudah dibersihkan. Saya membersihkan batin saya. Sekali lagi, terima kasih, minta maaf. Terima kasih Bapak Imam Masjid, remaja masjid, umat muslim. Kamu semua telah bekerja sama dengan Bapak Ibu OMK, KUB, lingkungan, dan staf. Kamu semua yang telah dengan caramu masing-masing mendukung untuk menyukseskan perayaan syukur perak imamatku ini, saya sampaikan terima kasih. Terima kasih. Dan minta maaf. Kamu tepuk tangan dan mengingatkan saya anggota KOR, jangan dulu, belum bagian. Bukan hanya kalian. Pembesar saya SDD, pembesar Keuskupan Agung Ende juga saya belum sampaikan terima kasih. Bukan saya lupa pada bagian. Saya kembali lagi, terima kasih untukmu semua yang sudah saya sebutkan berbagian, dan minta maaf kalau memang ada yang kamu lihat, yang kamu dengar, mengesebagi kami Orewo Iwa. Aku pakai beselio supaya konteks kita. Mengape kami Iwa minta maaf. Olatu laka aku wah tapati mga olatu. Latu ko aku baru tapi owata. Aku Iwa biki aku anaka. Gaya demiu more aku more keluarga besar Jerama. Aku amet Iwa aja ini Iwa nao. Minta maaf dan terima kasih untuk anggota KOR. Walaupun kamu semua terhimpun satu dalam anggota panitia, tetapi kamu memang patut untuk disapa secara khusus. Sebelum saya sampaikan ucapan terima kasih, saya ajak kita semua berikan tepuk tangan yang meriah pada tamu terima kasih. Saya tadi malam cemas-cemas percaya mereka ini besok KOR, sejak kemarin mereka bekerja, latihan kerja di dapur, latihan kerja di dapur. Apa besok mereka bisa tampil dengan baik? Dan ternyata mengagumkan. Tetapi ingat, kamu jangan berbangga. Itu bukan kerja kerasmu saja, itu juga doaku. Itu juga doaku. Saya bawa sertakan kamu kepada Tuhan dan kepada leluhur. Terima kasih, minta maaf. Berikut terima kasih Romo Brigjen yang mewakili Bapak Uskup. Biar berikan kesempatan untuk saya. Saya berterima kasih kepada Bapak Uskup dalam hal ini, pada Romo Brigjen, Romo Tiket yang mewakili, karena sekian tahun sejak saya ditugaskan di Ende, saya diterima dengan sangat baik untuk bergabung dalam tim kerja Keuskupan Agung Ende. Saya telah belajar banyak. Saya telah menerima banyak. Saya telah mendengarkan banyak. Hanya
terlalu banyak yang saya terima pujian. Hanya terlalu banyak yang saya terima pujian. Saya hampir tidak pernah mendengar kritikan. Satu saja yang pada waktu itu tetap bekerja di Keuskupan Agung Ende, senior saya, Pater Alex Ganggu. Ketika beliau membaca tulisan-tulisan saya dalam nafas perjuangan keadilan dan kebenaran, di saat yang sama semua imam mengacungkan jempol. Sementara itu Pater Alex Ganggu, senior dan sesepuh saya, mengatakan kepada saya, "Markus, tulisanmu hebat, tapi engkau berada di tengah budaya Ende Lio. Ketegasanmu bisa dibaca sebagai yang terlalu keras, bahkan kasar." Setelah mendengar petua dari sesepuhku itu, mulai sesudah itu sampai sekarang, sekalipun tetap dalam nafas perjuangan, tulisan-tulisan dan permenungan-permenungan lebih cenderung berhiaskan keramahan. Karena tulisan juga mesti ramah lingkungan. Tulisan juga mesti ramah lingkungan. Dan minta maaf Bapak Uskup, karena tulisanku itu yang mungkin terbaca oleh umat dan masyarakat terlalu kasar. Bagaimana gereja ini? Gereja dalam arti hierarkis. Bagaimana gereja ini? Imam yang seharusnya menjadi pendamai, tetapi bisa dibaca sebagai yang memecah belahkan. Seperti yang tadi saya katakan, tidak punya maksud seperti itu. Karena hatiku tetap tertuntun untuk mewartakan damai, meskipun dengan cara-cara yang terbatas, yang memungkinkan munculnya soal terbaca seperti tadi. Minta maaf Bapak Uskup. Berikut minta maaf pada Pater Provinsial dan anggota Dewan Provinsi SPD Ende, karena mungkin selama ini banyak tugas yang dipercayakan kepada saya. Ini yang saya agak sombong. Dari berbagai kerja yang lain, salah satu kerja menjadi anggota Dewan Pertimbangan untuk Dewan Pimpinan Provinsi. Itu yang saya rasakan terlalu sulit. Secara khusus ini mesti saya omongkan. Memang boleh dibaca sombong, tetapi maksud saya sebenarnya saya tidak pantas untuk memberikan pertimbangan kepada para pimpinan provinsi. Itu sebuah tugas yang berat. Bagaimana mereka yang adalah senior saya, mantan dosen, mantan pembina, mantan sosius, macam Pater Patris, dalam komisi kerja tertentu saya harus memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk mereka memutuskan untuk ini dan untuk itu. Dan untuk kepercayaan itu saya sampaikan terima kasih. Terima kasih Pater Provinsial,
Pater Kudet anggota Dewan Provinsi SPDN, dan minta maaf kalau andai kata dalam kerjasama kita selama ini terjadi hal-hal yang tidak berkenan, sama halnya tidak mempunyai maksud dari kedalaman hati saya. Kalaupun itu dirasakan, itulah keterbatasan saya. Minta maaf. Akhirnya mereka bilang pastor paroki dulu. Saya bilang akhirnya kepada pastor parokiku, pastor vikaris parokiku, saya mengucapkan terima kasih. Yang pertama, mantan pastor parokiku Romo Stephen yang sudah capek-capek dari jauh bekerja sama dengan keluarga dan panitia mempersiapkan semua ini. Juga sekarang pastor parokiku Romo Emil Gale, teman seangkatan perak imamat denganku, Romo Vikaris, Romo Fritz, mereka telah bersusah payah dari Ngalupolo ke Wolotopo, dari Wolotopo ke Ngalupolo pergi pulang, berkorban siang malam, penuh dedikasi, penuh korban, tanpa berpikir untung rugi, hanya berpikir semuanya terlaksana dengan lancar. Dan ternyata benar, lancar adanya. Terima kasih. Dan minta maaf kalau memang andai kata dalam perjalanan komunikasi kerjasama antara saya dan kalian berdua ditemukan, dirasakan hal-hal yang tidak menyempurnakan. Sekali lagi minta maaf. Saya menutup pidato yang panjang lebar ini dengan ajakan. Sebenarnya diajak oleh ketua panitia atau yang mewakili keluarga. Sehabis misa ini, yang pertama, para imam bersama saya minta untuk kita berfoto bersama di depan altar, dan saya minta sekali lagi secara khusus untuk fotografer KR saya Cupertino supaya mempersiapkan diri. Yang berikut, ajakan saya untuk kita semua sehabis misa, sekeluarnya kita dari gereja dan seputar gereja ini, kita semua diajak untuk ke panggung resepsi yang sudah disiapkan keluarga dan panitia. Tidak ada satupun yang luput dari jalan utama dari gereja sampai panggung resepsi. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih, minta maaf.